semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, adapun kompetensi dasar yang harus tercapai adalah sebagai berikut. Pada materi pembelajaran kali ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu konsep listrik dinamis serta penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaan. Yang pertama, konsep listrik dinamis. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Muatan listrik yang berpindah atau mengalir pada kabel akan menimbulkan arus balikan atau arus listrik. Sekarang, bagaimana cara arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian? Arus listrik ini dapat mengalir pada suatu rangkaian karena pada ujung-ujung rangkaian terdapat potensial listrik. Besarnya arus listrik yang mengalir dapat dihitung dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Setelah dijelaskan sebelumnya mengenai arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian, maka secara matematis, besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat dinyatakan dengan I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Dalam suatu rangkaian listrik tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hantaran listrik. Ada yang tahu apa itu hantaran listrik? Nah, benar sekali, hantaran listrik merupakan suatu hantaran yang dilakukan secara langsung, pertama mengalir dari kabel yang disambungkan ke baterai sehingga terjadi hantaran. Berdasarkan sifatnya, benda yang mampu menghantarkan listrik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, konduktor listrik, yaitu benda yang mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya, tembaga, perak, dan emas, dan pada gambar diberikan contoh tembaga pada kabel. Selanjutnya, isolator listrik. Isolator listrik merupakan bahan yang tidak mampu menghantarkan listrik. Contohnya, plastik dan karet digunakan sebagai pelapis kabel. Terakhir, semikonduktor listrik, yaitu bahan pada suhu rendah bersifat isolator dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya, silikon, karbon, dan germanit. Untuk semikonduktor listrik, pada gambar diberikan contoh semikonduktor dioda, resistor, transistor, dan IC regulator dalam suatu rangkaian. Selain bahan-bahan yang telah dijelaskan, listrik juga dapat dihantarkan melalui zat cair yang disebut elektrolit, yaitu suatu zat yang larut atau terulai dalam bentuk ion-ion yang selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrolit. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Setelah mengetahui jenis bahan penghantar listrik berdasarkan sifat hantarnya, kita dapat menghitung besarnya hambatan pada setiap jenis kawat penghantar dengan rumus R sama dengan Rho kali L per A, dengan R adalah hambatan kawat, Rho adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Yang selanjutnya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri, yaitu rangkaian yang tidak memiliki percabangan pada kabelnya. Yang kedua, rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang memiliki percabangan pada kabelnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik, kita dapat mencari tahu karakteristik setiap rangkaian, yaitu berdasarkan hukum Kirchhoff, hambatan setiap rangkaian, dan rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Pertama, berdasarkan hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan besarnya kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan kawat penghantar, seperti pada gambar, sehingga dapat dinyatakan dengan I masuk sama dengan I keluar. Selanjutnya, berdasarkan rangkaian hambatan listrik yang dibagi menjadi rangkaian hambatan listrik seri dan rangkaian hambatan listrik paralel. Pertama, rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian ini, besarnya nilai kuat arus yang mengalir sama, karena pada rangkaian ini tidak terdapat percabangan kawat penghantar. Namun, untuk nilai tegangannya berbeda. Menurut hukum Ohm, besarnya nilai tegangan adalah I kali R.
Sehingga jika kita ingin menghitung tegangan total pada suatu rangkaian seri, maka kita dapat mengkalikan I dengan R total atau total Rn pada rangkaian. Nah, R total ini dapat dihitung dengan menambahkan seluruh Rn yang ada pada rangkaian. Kedua, rangkaian hambatan listrik paralel, di mana pada rangkaian ini besarnya kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan berbeda, karena rangkaian ini terdapat percabangan, di mana besarnya kuat arus yang masuk pada percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Jika kita ingin menghitung besarnya arus total yang mengalir pada rangkaian, maka kita dapat menjumlahkan seluruh arus yang ada pada rangkaian, atau secara sederhananya kita dapat membagi tegangan yang ada pada rangkaian dengan total hambatan paralelnya. Adapun cara untuk menghitung besarnya R paralel total pada suatu rangkaian paralel, yaitu dengan menseper R paralel sebanyak hambatan paralel pada suatu rangkaian tersebut. Yang ketiga, berdasarkan rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. GGL ini dapat ditemui pada baterai yang belum dipakai, di mana baterai yang belum dipakai memiliki GGL sebesar 1,5 volt. Artinya, sebelum baterai dihubungkan pada rangkaian, pada kutub baterai terdapat tegangan sebesar 1,5 volt. Jika baterai dihubungkan pada suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut tegangan jepit. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka menurut hukum Ohm, besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R besar plus R kecil, sehingga besar tegangan jepitnya menjadi V sama dengan E min I kali R kecil. Dengan R kecil adalah hambatan dalam, R besar adalah hambatan luar, E adalah GGL, V adalah tegangan jepit, dan I adalah arus listrik. Jika pada suatu rangkaian listrik terdapat elemen listrik yang sama dipasang secara seri, maka untuk menghitung E total maupun R total dapat dilakukan dengan menjumlahkan baik itu E maupun R yang terdapat pada rangkaian. Sehingga besar kuat arusnya adalah I sama dengan banyaknya elemen dibagi hambatan luar ditambah jumlah hambatan dalam, dengan R kecil adalah hambatan dalam, R besar adalah hambatan luar, E adalah GGL, V adalah tegangan, dan I adalah arus listrik. Berikutnya sumber arus listrik. Sumber arus listrik secara umum dibedakan menjadi sumber arus listrik searah atau DC dan sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya diisi ulang, dibedakan menjadi elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Sedangkan elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis, seperti akumulator dan baterai. Selanjutnya kita belajar mengenai sumber energi listrik. Yang pertama, energi matahari. Apa itu energi matahari? Energi matahari merupakan energi yang melimpah, dan dalam penggunaan panel surya, energi matahari mampu diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik tersebut akan disimpan dalam baterai dan dapat digunakan pada cuaca mendung atau malam hari. Yang kedua adalah energi angin atau kincir angin. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerak kincir angin nantinya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kincir angin ini tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Ketiga, energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Arus sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Yang keempat, bioenergi yang berasal dari biomasa, yang merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya, pada subbab kedua kita akan mempelajari mengenai penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaan. Pertama, penggunaan
lingkungan sekitar. Pada materi ini, kita akan belajar menghitung total biaya listrik setiap bulan yang harus dikeluarkan dengan mengetahui besarnya energi listrik yang digunakan. Besarnya energi listrik dapat dihitung dengan cara mengkalikan daya pada setiap perangkat elektronik dengan lamanya waktu penggunaan, dan hasil dari perhitungan energi listrik kemudian dikalikan dengan biaya yang telah ditetapkan per kWh-nya. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk penggunaan energi listrik. Selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk menghemat energi listrik itu? Nah, benar sekali. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya dan mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya lebih kecil. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan bahaya penggunaan listrik? Mari simak penjelasan di bawah ini. Adapun cara untuk mencegah bahaya penggunaan listrik yaitu: yang pertama, dengan mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Keempat, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Yang kelima, dengan memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Demikianlah video pembelajaran mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan terima kasih.